Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal HOTS episode kedua. Nah, di episode kedua ini yaitu masih tentang perbandingan, di mana soal pertama pada perbandingan ini adalah berkaitan dengan skala. Nah, di sini sudah diketahui sebuah denah dari suatu kantor adalah sebagai berikut. Kemudian diketahui juga skalanya adalah 1:400. Nah, pertanyaannya adalah berapa luas kantor sebenarnya atau luas kantor sesungguhnya. Nah, dari denah ini kita akan bisa mencari luas kantor sesungguhnya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita mulai. Pertama, saya sertakan lagi denahnya seperti ini ya. Kemudian kita ketahui bahwa skalanya ini adalah 1:400. Artinya 1 cm pada gambar atau pada denah ini mewakili 400 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, denah ini berbentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang. Di mana pertanyaannya adalah berapa luas sebenarnya? Berarti luas dari persegi panjang ini ya. Nah, kita tentukan dulu panjang denah ini pada gambar ya. Oke, berarti kita tuliskan PG atau panjang pada gambar. Nah, dari denah ini kita bisa melihat bahwa panjangnya adalah yang ini dari sini ke sini ini adalah 1,5 seperti yang di bawah ini ya. Kemudian dari sini ke sini juga sama 1,5. Sehingga kalau kita jumlahkan panjangnya adalah 1,5, 1,5 jadi 3, 4, 5, 7 ya. Jadi panjang pada gambarnya adalah 7 meter. Kemudian untuk lebarnya ini dari sini ke sini adalah 1,5, kemudian ini ke sini 1,5 juga, dan di tengah ini 1 meter. Berarti lebarnya atau lebar gambar, ini lebar gambar ya, sama dengan 4 meter. Nah, dari sini kita harus mengetahui berapa panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya. Dengan skala 1:400, kita bisa menemukan panjang sebenarnya atau panjang aslinya ini adalah, nah sebagaimana kita ketahui bahwa pada perbandingan jenis skala ini kita punya rumus seperti ini ya. Punya rumus seperti ini. Oke, saya buatkan dulu. Nah, untuk atas ini adalah G, kemudian samping kiri adalah S, samping kanan adalah A. Ketika kita mau mencari PA, artinya panjang asli, maka kita mencari A ini. Berarti aturannya atau rumusnya adalah G di atas dibagi dengan S ya. Berarti kita tahu bahwa PA ini adalah sama aja dengan panjang pada gambar dibagi dengan S. G per S ya, seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. PG itu adalah panjang gambar 7 meter. Kemudian skalanya adalah 1:400. Nah, karena skala ini satuannya adalah cm, sedangkan PG-nya ini adalah satuannya meter, maka kita harus samakan dulu. Apakah yang PG-nya kita ubah jadi cm atau yang skalanya kita ubah jadi meter? Terserah ya. Nah, kalau misalnya kita samakan menjadi meter, berarti jadi seperti ini. 7 meter dibagi dengan 1/4. Nah, 4-nya ini kita ubah menjadi satuan meter. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 dibagi dengan 1/4 ini adalah sama aja dengan 7 dikali 4/1. Nah, maka PA-nya adalah 7 kali 4, 28 dibagi 1, 28 meter. Begitupun untuk luas aslinya ya, lebar aslinya ya. Lebar asli ini juga sama. Berarti tinggal pakai yang unsur lebar, atasnya G per S. Lebar gambar per S. Sama seperti tadi, lebar gambarnya adalah 4 meter dibagi dengan skalanya 1/4 meter ya. Nah, di sini berarti sama dengan 4 dikali dengan 4/1, maka hasilnya adalah 16 meter. Nah, jadi kita sudah tahu nih
ini adalah panjang aslinya 28 meter dan ini adalah lebar aslinya 16 meter. Maka ketika kita diminta untuk mencari luas aslinya, ini kita tinggal pakai saja panjang asli dikali dengan lebar aslinya. Nah, panjang aslinya tadi yang 28 meter dikali dengan lebar aslinya 16 meter. Nah, maka hasilnya adalah 448 meter persegi. Oke, jadi hasilnya adalah yang ini ya, 448 meter persegi. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua masih dalam materi perbandingan, di mana di sini ada dua buah mesin ya. Mesin cetak A mampu mencetak 5.000 lembar dalam waktu 30 menit. Sedangkan mesin cetak B mampu mencetak 5.000 lembar dalam waktu 20 menit. Nah, jika mesin A dan mesin B bekerja sama dalam mencetak kertas sebanyak 5.000 lembar tersebut, jadi isi dari cetakannya sama, tapi mesinnya berbeda, nah waktu yang diperlukan adalah berapa jika dibagi dengan kedua mesin tersebut supaya lebih cepat ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita jawab. Oke, tadi diketahui bahwa mesin A ini mencetak 5.000 lembar itu dalam waktu 30 menit ya. Oke. Kemudian mesin B mencetak 5.000 lembar juga, tapi dalam waktu yang 20 menit, lebih cepat ya. Nah, kalau mesin A dan mesin B bekerja sama untuk mencetak 5.000 lembar tersebut, berapa waktunya gitu ya. Oke, untuk mesin A, 5.000 lembar ini kita anggap sebagai satu pekerjaan dalam waktu 30 menit. Nah, berarti untuk setiap per menitnya, mesin A ini mampu mencetak 1/30 bagian ya. Oke, kalau ada 30 menit berarti tinggal dibagi dengan 30 ya bagiannya. Jadi setiap 1 menitnya ini adalah 1/30 bagian dari yang 5.000 lembar ini. Kemudian untuk yang mesin B per menitnya ini akan mencetak 1/20 bagian. Oke, karena dia 20 menit untuk mesin B dan pekerjaannya 5.000 lembar. Berarti untuk setiap menitnya adalah 1/20 dari 5.000 lembar tersebut. Nah, ketika mesin A dan mesin B bekerja sama, berarti tinggal kita masukkan saja. Mesin A tadi 1/30 bagian per menitnya ya. Oke, ditambah dengan mesin B per menitnya itu adalah 1/20 bagian. Maka ini kita tinggal samakan penyebutnya, 30 sama 20 berarti KPK-nya adalah 60. Kemudian 60 dibagi dengan 30 itu 2, 2 kali 1, 2. Ditambah 60 dibagi 20, 3, 3 kali 1, 3. Oke, jadi hasilnya adalah 5/60. Atau sama aja dengan 1/12 Oke. Nah, jadi kalau mesin A dan mesin B bekerja sama, ini akan memperoleh 1/12 bagian. Nah, ketika mau mengerjakan 5.000 lembar ini, artinya 12/12 bagian atau satu pekerjaan, maka mesin A dan mesin B ini akan mampu menyelesaikan 5.000 lembar ini atau satu pekerjaan ini dalam waktu 12 menit. Oke, paham ya? Nah, karena ini kan 1/12 bagian, artinya 1 menit dari 12 bagian. Nah, kalau mau mencapai 12/12 bagian atau satu pekerjaan, maka tinggal dikalikan saja dengan 12. Maka hasilnya adalah 12 menit. Oke, jadi jawabannya adalah 12 menit ya. Oke, jadi jawabannya yang ini. 12 menit. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Jumpa lagi bersama saya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.